Aduh, kenapa ya? Sorry banget. Apakah Udah ya, internet? ini ya, I don't know, udah kita terima saja sebagai resiko apa dunia virtual ini. Dunia virtual. Ya, udah gitu aja sih tadi kebunnya. Aku paling mau cerita. Ini aku ada rambatan telang juga. Oh iya, Rambat bagus. Sama ini sih yang aku bilang, aku lagi bereksperimen mengolah sampah kebun pakai compost bag. Gede banget. Oke, iya. Untuk Karena dedaunan ya? iya, buat dedaunan, buat pokoknya sampah-sampah kebun. Soalnya sampah kebun itu kan banyak banget ya, ternyata lebih banyak daripada sampah rumah tangga gitu. Jadi Yes, apalagi tanaman kamu sebanyak itu, pasti akan iya, banyak sekali daunan dan lain-lainnya, nggak apa-apa. iya, jadi kemana udahlah beli aja 200 liter langsung gitu. Biar Iya. biar ini, biar apa ya? Biar nggak ember-ember gitu. Kalau buat sampah rumah tangga aku ada juga komposter 4 ember gitu. Itu cukup sih. Kalau Iya. sampah kebun nggak muat, apalagi pakai sekarang pup kelinci itu juga banyak banget pup kelinci itu. Iya, Jadi emang aku mesti ada bayang. tempat khusus. Gitu. Sekian kebunnya. Nggak banyak sih. Sekarang aku lagi mau ngerjain balkon. Jadi di depan kamar aku tuh ada balkon. Cuman lagi wait and see aja sih. Apa namanya? Matahari lagi lihat-lihat doang gitu. Takutnya Ya. udah di set up terus mati kan nggak lucu ya. Iya, nggak apa-apa. Tadi ada yang nanya aja. kayak kompos ya. Ini aku komposnya nih Kak buat sampah rumah tangga ada 4. Ya. Itu dijual juga kan di Sustaination, ya kan? Iya, dijual. Ini aku mau cerita pup kelinci. Ini yang khusus buat pup kelinci, bagus banget komposnya. Yo, kelihatan. Bagus banget. Ini isinya pup kelinci sama kencing kelinci gitu. Sama ya tentunya daun-daun kering. Jadi aduh seneng banget deh aku pelihara kelinci punya pupuk kandang. Gitu iya sih. benar. Oke, mantap. gitu aja terkebunnya. Kita nanam dulu yuk, Tias. Boleh. Kita lanjut ke Q&A. Mana? Area nanam kamu udah nyiapin belum? Apa? Area nanamnya di mana? Kamu mau nanam di mana sekarang? Ini di sini aja nih. Ini udah aku siapin. Makasih banget ya okranya. Aku belum punya okra. Iya, pas banget. Kamu untung minta. Aduh, sorry ya guys. Ini kan kamu minta tanaman. Aku pengennya tuh selalu ngasih tanaman yang orang itu yang membutuhkan, suka dan belum punya tentunya. Aduh, nggak kelihatan ya gimana ya? Kelihatan kok. Kelihatan ya? Kelihatan. Jadi biasanya kalau nanam-nanam gini anakku suka ikutan KJD. Dia. Oke. Nah, Tias, yang aku kirim ke kamu itu media tanamnya kan udah dicampur. Jadi kamu nggak perlu nyampur lagi. Maksudnya kamu udah nggak perlu ngasih kompos lagi ke media tanam itu karena dia sudah mengandung kompos. Ini gitu ada dua tapi sama isinya. Sama isinya kayaknya takut kurang deh. Oh, oke. Ya kan? Terus kamu tinggal masukin aja si media tanam itu. Si media tanam yang aku kirim ke kamu. Tinggal kamu masukin aja ke potnya. Baru nih kamu pindah tanam si okranya. Itu okra merah. Itu benihnya juga dari kebun sih. Kamu biasanya okra diapain? Nyayurnya? Aku kemarin jadi aku tuh suka banget lagi sebenarnya aku belum pernah makan okra. Jadi aku tuh emang anaknya pemilih gitu kalau makan. Jadi makan ini nggak mau, itu nggak mau. Nah, tapi aku tuh pengennya sebenarnya lebih bereksperimen, lagi-lagi bereksperimen, menantang diriku sendiri untuk mau makanan-makanan yang aku belum pernah coba. Terus okra ini aku belum pernah coba. Juga aku belum pernah coba. Iya, kayak sempet aku bilang kan sama Kak Sandra ya, aku boleh deh kalau ada okra atau kenikir gitu. Soalnya aku belum pernah tuh nyobain kenikir juga. Iya. Aneh ya. Soalnya kan ada penelitian menarik banget. Dia bilang manusia zaman sekarang itu kita cuma makan kayak 20 jenis. Jadi itu aja, nasi, sayurnya itu aja. Sedangkan yang ada di alam itu bener-bener banyak banget yang manusia tuh nggak pernah sentuh dan nggak pernah makan lagi. Dan itu kan
merugikan banyak, merugikan manusianya karena badan kita jadi nggak kenal nutrisi yang beragam, sama merugikan alamnya juga karena jadi nggak ditanam kan aneka ragam jenis kayak ganyong itu udah nggak ditanam lagi, padahal itu kayak tanaman rimpang yang sehat dulu. Jadi banyak banget yang karena semua orang fokusnya ke gandum, fokusnya ke beras, ke padi, fokusnya ke sayur-sayur yang itu aja. Jadi banyak banget sayur-sayur lain itu terlupakan. Jadi kalau berkebun tuh kita emang harus nanam yang kita nggak pernah makan juga biar kita tahu kan. Iya, terus aku kan berkebun juga barengan sama suamiku ya. Dia suka ini juga aneh-aneh gitu orangnya. Orangnya lagi pergi tapi diomongin aja. Jadi dia tuh suka banget. Dia bilang, pokoknya aku pengen kamu kita nanam tanaman yang udah susah carinya gitu. Jadi waktu Kak Sandra ngirim apa itu namanya? Nilam sama jinten, itu actually kita nggak pernah lihat pohon nilam sama pohon jinten. Terus kata dia, yaudah tanam aja gitu sebelum ini punah gitu, sebelum punah. Bener sih, soalnya sekarang juga banyak ya tanaman-tanaman yang sebenarnya udah punah ya, yang udah nggak ada lagi gitu, kayak pohon kemang gitu, kayak oh kemang itu ternyata pohon gitu, kita baru tahu. Wih, kamu udah ahli banget pindah tanamnya, udah oke tuh, udah bener. Aku lihat ya gue gila Tias. Kalau aku tuh ya Tias, aku kan suka banget makan granola. Terus aku tuh lagi nyoba satu granola lokal sih, dia tuh compostable. Jadi lihat deh, dia ini tadi kan dia ketutup kayak granola. Aku kan ngebungkus yang punya kamu pakai granola juga. Ini kan pakai granola juga, tapi dia compostable, jadi dia terurai. Lihat deh, udah hilang bawahnya, udah bolong. Jadi satu tas ini bisa masuk ke potnya. Wah, nanti mungkin aku harus tanya itu granola apa. Soalnya aku juga suka nyemilin granola. Iya, ini aku kasih tahu aja sih nggak masalah. Ini East Java Co, tahu nggak? East Java Co. Oh, tahu. Itu packagingnya compostable. Yes, the granola packaging is compostable. Aku udah nyoba. Jadi kalau compostable kayak gini sudah bisa ditanam langsung. Karena kan sekarang kayaknya kamu juga pasti lebih paham ya. Kamu tahu kan yang kayak orang tuh suka nulis ini degradable, biodegradable. Tapi degradable sama compostable kan beda. Termsnya tuh beda. Iya, kalau dia kayak degradable bukan berarti dia nggak ada plastiknya. Itu dia terurai jadi mikroplastik aja. Sedangkan kalau compostable dia benar-benar terkompos kembali lagi ke tanah gitu. Oh wow, coba deh nanti aku jajan-jajan. Aku tuh sekarang lagi bereksperimen ngomposin ini kantong plastik yang dari Kasava gitu Kak. Aku kurang tahu aku juga udah. Berhasil nggak kamu? Sebulan masih ada. Ya emang, ya aku juga. Karena itu si plastik-plastik itu tuh aku juga bingung, aku pengen nanya sama kamu nih pas banget. Si plastik-plastik itu yang aku dengar tuh masih mengandung, walaupun dia pakai Kasava tuh masih ada plastiknya gitu ya, tuh gimana sih itu sebenarnya Tias, kamu tahu nggak? Nah, aku tahu ada beberapa brand yang memang katanya sih home compostable dalam 90 hari. 90 hari itu kan 3 bulan ya. Nah, aku baru cobain 30 hari gitu. Jadi, aku masih mau cobain sih. Tapi ada juga beberapa brand yang stating itu compostable, tapi ternyata memang ada material-materialnya gitu, Kak. Material-material plastiknya. Gitu sih. Jadi, jadi emang kita harus kita harus lebih peka sih emang. Emang ujung-ujungnya tuh di kitanya. Gimana cara kita ngurangin packaging aja. Jadi nggak perlu repot-repot mikirin itu. Udah deh, terus pok. Terus dikasih mulsa ya, kamu jangan lupa kasih mulsa tanaman kamu. Iya, nanti aku ambil dulu agak di belakang soalnya lupa tadi nggak nyiapin mulsa. Mulsa itu bisa ranting kan ya? Mulsa bisa ranting ya, mulsa bisa ranting, bisa dedaunan kering apapun. Kalau kamu nanti menarik nih, kalau kamu punya okra, nanti deh kalau aku ada okra lagi, aku lagi nyemai lagi. Nanti kalau ada okra lagi aku kirimin, terus kita lihat pertumbuhannya deh di pot sama di pot sama di bedeng. Beda apa enggak gitu. Kan seru, kadang-kadang aku suka banget ngelihat pertumbuhan tanaman gitu. Sama. Ya kan? Aduh, karena ada beberapa jenis yang menurut aku tuh lebih cocok di pot. Jadi orang-orang tuh suka ngerasa kayak aduh aku tuh nggak ada lahan, sedih. Tapi ada beberapa kayak selada ya. Selada itu kalau di lahan tuh ya Allah umurnya nggak panjang, langsung habis sama siput, habis sama wah banyak banget yang doyan kan. Tapi kalau di pot dia tuh lebih terjaga gitu loh. Dia lebih terlindungi. Iya sih, bener sih. Cuman aku masih gagal mulu nih nanam selada. Oh belum ya?
Aku Kamu nanam nanam di mana? selada. Aku nanam selada itu pertama di yang talang air tadi. Terus kayaknya kurang matahari. Jadi dia tuh kayak tinggi banget tapi nggak lebar gitu. Aku nanamnya selada romaine. Ya, itu kurang matahari tuh biasanya. Nah sekarang aku lagi tanam di pot, lagi aku cobain di balkon kamar itu yang aku mau jadiin kebun di situ. Jadi aku extra care. Jadi aku juga lagi ngebenihin arugula. Apa sih arugula? Arugula enak, aduh enak itu daunnya. Iya, aku juga suka banget itu. Terus aku lihat ada benihnya, wow, aku jadi pengen. Terus lagi ngebenihin itu juga. Tapi intinya ya Tias, aku menemukan sesuatu semenjak, pokoknya intinya kan aku di rumah ibuku ya, jadi aku nanam dalam pot. Dulu kan aku selalu nanam di lahan, jadi aku tuh nggak fasih untuk nanam di pot. Tapi karena aku di rumah ibuku kan semua dalam pot ya, karena kan aku di rooftop. Dan aku tuh menemukan banyak banget kayak hasil riset si kecil, hasil riset gini loh. Jadi talang hujan kamu tuh kayaknya itu terlalu cetek nih, kayak selada ini kayak dia tuh kurang dalam gitu loh. Sedangkan selada yang tempatnya dalam dia jadi gede banget. Lihat dong, Haris, red romaine-nya gede banget karena dia dalam nih. Polybag-nya mungkin kedalamannya apa nih 12 cm ada kali ini. Oh gitu, jadi emang harus dalam gitu ya? Harus dalam karena akar dia tuh ke bawah bukan ke samping. Oh oke. Oke. Jadi selada kamu tuh kayaknya di talang air hujan kamu nggak cocok karena talang air hujan kan cetek ya, ya kan? Iya, jadi mungkin dia nggak happy di situ gitu. Aku tuh sekarang lagi pakai pot yang tahu nggak sih yang panjang, terus bawahnya bolong. Jadi pot yang panjang itu, ada empat selada gitu. Nih, halo Tante Sandra. Hai sayang, ya Allah kamu baru bangun atau udah bangun dari tadi? Ini habis main Tante. Oh habis main, oke. Emang pagi hari untuk main ya? Pagi hari main dulu. Dah, seru ya? Iya seru. Ini aku nggak sabar sih kayak okra. Aku belum pernah soalnya makan okra. Hilang. Terus jadinya lucu juga kalau kita nanam pohon-pohon atau sayur-sayur yang nggak pernah kita makan, jadinya excited gitu, kayak ini dibikin apa kayak gitu. Iya. Ditumis atau diapain gitu. Jadi cari-cari resep baru. Nah, Tias banget ini kabur. Oke, ya Allah. Aku mau ini dong, beberapa orang udah nanya pertanyaan banyak banget nih. Boleh. Aku boleh bacain ya? Jadi enak PW. Oke. Aku akan bacain beberapa pertanyaan yang sudah masuk untuk dirimu. How do I do this? Boleh. Oh, ada yang mau nanya, kamu itu sudah mengkompos kotoran binatang apa aja? Sejauh ini baru kelinci, karena aku cuma punya kelinci. Aku punya banyak sih, iguana itu pupnya sedikit banget, jadi langsung ke tanah. Kura-kura sama ikan itu kan nggak perlu dikomposin ya, karena kita kuras airnya. Iya, nggak perlu. Jadi aku cuma ngomposin pup kelinci. Aku emang sengaja sih memilih hewan-hewan yang aku bisa pertanggungjawabkan pupnya. Kalau kucing tuh aku suka banget sebenarnya kucing, cuman aku masih belum nemu gimana caranya ngekomposin pup kucing. Jadi aku belum berani lihat. Tias, gampang banget. Iya, cuman aku tuh kayak kalau pup hewan itu pada dasarnya ya, kalau kucing kan dia karnivor ya, jadi kayak kucing sama anjing kan makan daging. Dia itu hasil komposnya memang lebih bagus untuk tanaman hias atau tanaman bunga. Gitu pada dasarnya. Nah, tapi kotoran-kotoran mereka bisa kamu masukin ke kompos bag kamu itu. Iya, aku juga mikir kayak gitu, cuman belum siap aja sih. Aku mentally belum siap. Itu masalah mental gitu loh, kayak aduh aku siap nggak ya? Kayak aku tuh pengen banget punya kura-kura satu lagi, tapi yang kura-kura darat itu juga aku lagi mempertimbangkan apakah aku siap menambah satu hewan lagi gitu. Soalnya ini udah rame banget. Aku iguana aja udah ada 3, itu rame banget semua. Oh iya deh. Nggak sih, kalau nambah hewan emang nambah ini ya, komitmen sama beda lah. Kalau udah ada hewan tuh tanggung jawabnya, karena dia kan dia butuh perhatian gitu. Dia benar-benar butuh perhatian. Nah, ini ada yang nanya juga, sampah kebun kan sama Katias dimasukin ke compost bag. Nih, dari Tanti ya, Mbak Tanti Yudiana, dia bilang sampah kebun saya juga banyak banget. Nah, di compost bag itu kan daun-daunnya itu kalau Mbak Tias dikasih EM4 apa enggak? Aku
Enggak sih, belum sih. Soalnya kayaknya aku nyemplungin yang hijau sama yang brown aja gitu. Itu kayaknya lumayan seimbang. Soalnya kalau aku mostly kan pup kelinci ya. Pup kelinci itu pup kelincinya itu hijau sama kencing kelincinya sendiri. Nah, si kelinciku itu makan rumput hai. Dia rumput-rumput kering gitu loh bentuknya. Jadi itu sendiri udah jadi brown materialsnya. Jadi ketika aku masukin pup kelinci dan sisa makanannya itu udah sebenarnya udah green and brown material sendiri, jadi aku nggak perlu tambahin yang macam-macam. Nah kalau sampah kebun itu di sini kebanyakan daun kering kan karena jatuh-jatuh, itu selain aku buat kompos yang rumah tangga, aku tinggal masukin juga sih ke situ, nanti barengan sama biasanya trimingan atau sisa-sisa apa sih yang buat media tanam gitu, sisa nanam. Oke. Jadi aku sebenarnya gini Mbak Tanti, jadi benar kalau misalkan Tias kan enak karena dia kan sebenarnya mikroorganisme dia berasal dari pup kelincinya. Ya kan kalau Tias kamu kan gitu. Nah, kalau misalkan Mbak Tanti di rumah punya sisa sampah kebun dan pengen itu cepet terurai, bisa banget dikasih M4 karena M4 itu kan biang bakterinya. Kalau nggak ada pup atau nggak ada biang bakteri lain kayak sisa makanan ya akan lama aja proses komposnya akan lebih lama. Tapi apakah wajib dikasih M4 ya? Diencerin kali ya Kak ya? Diencerin. Betul, di-dilute ya benar. Jangan pernah nuang M4 langsung enggak ya, itu di-dilute. Dibaca aja kriterianya, ada yang 1/10, ada yang 1/100, ini tergantung sekuat apa M4-nya. Oke. Terus ada yang nanya nih Kak Tia soal apa namanya gaya hidup. Gaya hidup lestari inilah gaya hidup yang sustainable. Itu kalau orang mau mulai, saran dari Tias tuh apa sih yang gue pengen mulai sustainable lifestyle? Oke, gue harus kemana dulu nih, gitu? Ke tempat sampah. Aku harus ulangin lagi. Ke tempat sampah Anda? Tempat sampah di rumah, dilihat aja yang sampahnya sekarang. Aku nggak tiba-tiba ngurangin sampah dalam satu malam juga ya. Maksudnya aku aja baru ngompos setelah aku 1 tahun aku ngurangin sampah, tuh aku baru berani buat mengompos gitu. Jadi udah berjalan terus baru kayaknya emang harus ngompos itu nggak bisa enggak gitu. Terus ya emang bener sih harus lihat tempat sampahnya lagi, lihat itu paling banyak tuh sampahnya sampah apa. Biasanya sih paling banyak sampah organik ya, biasanya banget nih. Nah kemudian yang kedua sampah-sampah packaging gitu. Nah itu nanti kita lihat juga sampah packaging paling banyak packaging apa ya, ada yang bisa didaur ulang nggak, ada yang bisa kita kurangin nggak, ada yang bisa kita nggak usah beli nggak gitu, jadi belinya bulk gitu, atau belinya tuh langsung plastik yang mungkin dari yang kita beli sekilo sekarang jadi belinya 5 kilo gitu misalnya, itu kan juga sangat mengurangin plastik packaging kan. Jadi kita buat mulai sih sebenarnya nggak usah muluk-muluk, nggak usah kemana-mana, lihat aja tong sampah dulu di rumah, lihat kita mengakses diri kita sendiri, sampah kita di rumah itu apa aja, baru dari situ kita mulai mikir kan apa yang bisa dikurangin, kita kurangin, apa yang bisa diolah gitu. Itu sih. Oke. Kalau isinya dari Mbak Dinda Rosari, dia nanya kalau isi komposnya Kak Tias tuh apa aja? Isi kompos bin, ember, itu apa aja yang dimasukin? Semua sisa sayur dan buah. Jadi aku cuma masukin ke situ sisa sayur dan buah yang belum kemasak ya. Nah, aku di rumah juga punya biopori, Kak. Jadi kan karena aku lumayan banyak nih tanah, aku punya 7 biopori. Nah, di biopori itu aku masukin tulang ayam gitu. Kalau di rumah sini udah jarang banget makan daging sih. Paling kita makannya ayam doang. Ikan tuh juga udah jarang banget. Jadi bener-bener ya udah tulang ayam aja itu ke biopori, plung-plung terus lupa gitu. Jadi ini juga buat temen-temen yang di rumahnya punya lahan tapi nggak mau ngompos, males gitu ya, kayak aduh males, ribet lah ngompos. Nah saran aku bikin biopori, karena biopori itu kita tinggal kayak buang sampah tapi di biopori terus lupa gitu. Jadi nggak perlu diaduk, nggak perlu dilihat-lihat, pokoknya buang cemplung terus lupa. Itu menurut aku itu good start banget kalau pengen ngolah organik tapi males gitu. Jadi bikin itu lubang biopori itu sebuah jawaban. Soalnya enak banget. Karena kalau mengompos itu kan pada dasarnya adalah kita bisa panen si pupuk serbaguna ini. Nah, kalau teman-teman nggak mau panen, artinya kan mungkin kompos nggak cocok. Bener, bisa pakai lubang biopori. Dan dari tadi tuh udah ada banyak banget yang nanya, saya punya 3 kucing, saya punya segala macam. Nah, itu artinya lubang biopori dengan kedalaman 1,5 meter. Kan itu kan, iya kan 1,5 meter kan itu si alat ininya. 1,5 meter lah.
1,5 sampai 2 meter itu kalau emang punya kucing, punya kotoran kucing, belum mau mengompos, bener, buang aja semua ke situ. Itu kan 2 meter ya, lama banget juga penuhnya. Cemplung, habis itu tutup lagi sama daun kering kalau mau, bisa. Kalau nggak ditutup juga nggak apa-apa. Itu bisa jadi solusi. Iya. Betul. Iya, itu enak banget Terus, sih emang biopori. Iya, Aku kalau aku ngajak tetanggaku ngompos itu kan aku suka ngaduk-ngaduk kompos di ini ya di garasi, terus ngapain Mbak gitu ngompos itu tuh, tapi males gitu. Aku bilang udah bikin aja lubang biopori, tinggal cemplung-cemplung lupa, terus rumahnya bersih nggak bau gitu. Aku kalau bilang kayak gitu ke tetangga-tetangga ya. Ada sih beberapa yang nanyain dan beberapa yang bikin sih. Udah, tapi itu lubang biopori. Kalau ngompos kan kayaknya butuh komitmen ya buat aduk-aduk, buat apa gitu. Iya. Benar. Terus ada yang nanya, Mbak Ellen, kalau composting cuma green, brown, sama kasih mol, itu pernah dicoba nggak, Mbak Tias? Mol itu apa ya? Yang kayak EM sih sebenarnya. Oh, ya mengompos bukannya itu ya emang green, brown, sama EM4 ya? Kalau biasanya sih aku masukin tuh 1 mangkok 1:2, jadi 1 mangkok green, 2 mangkok brown. Terus kalau misalnya aku lagi ada bioaktivator tuh aku semprot-semprot juga. Jadi greennya dulu dilapis, terus semprot-semprot bioaktivator sama brown. Itu juga kalau aku inget sih. Kalau aku nggak inget aku ya udah cuman green sama brown aja, dan tetap jadi sih kompos, tetap jadi. Ya. Asal jadi pada dasarnya sih kalau potong. Iya, pada dasarnya sih gini, kalau misalkan Pak kita ngomongin bioaktivator kan banyak banget yang nanya kan, E4, mol itu kan biasanya yang ya, kayak gula, kayak biang juga sih sebenarnya. Biang ya. Juga namanya mol. Sebenarnya pada dasarnya kalau udah ada sisa makanan, udah ada sisa dari dapur, itu dengan sendirinya akan jadi tempat berkembang biak si mikroorganisme dan bakteri yang dibutuhkan. Jadi apakah harus kasih E4? Ya nggak harus. Sama ada sisa makanan, ada grids, dia akan berkembang biak juga. Kenapa orang banyak banget yang pakai E4, banyak banget yang pakai mol? Karena biasanya 1, dia nggak banyak sisa makanan. 2, dia nggak pakai sama sekali sisa makanan, dia pengen komposnya cepat terurai, makanya dia kasih E4 atau mol, gitu kan ya Tias ya? Jadi nggak harus pakai. Aku juga di rumah kompos tuh nggak pernah pakai E4 karena udah banyak banget sisa makanan dari dapur. Betul. Gitu. Dan sebenarnya E4 tuh ngebantu biar cepat terurai. Cuman sebenarnya kalau kita udah cacah-cacah si green materialsnya itu sebenarnya akan cepat juga sih terkomposkan. Oh, ya, benar. Ini ketemu dari mana? Itu tadi di situ. Oke, sekarang ini sekaligus karena I'm conscious of time, maka jadi pertanyaan terakhir. Aku akan minta Tias untuk yang jawab karena ini sering banget pertanyaan yang muncul sekitar kompos. Kak, kalau kompos muncul belatung tuh gimana? Coba Tias boleh dijelaskan. Kompos dan belatung seperti apa hubungan mereka? Aduh, Kak Sandra juga pasti kan udah ngompos ya di rumah. Kompos dan belatung itu hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau teman-teman ngompos di rumah itu pasti ada belatungnya. Jujur, aku dulu tuh kenapa aku butuh 1 tahun buat pikir-pikir ngompos, karena aku tuh takut banget sama belatung. Aku jijik banget sama belatung. Takut gitu, aku baru tahu. Oh ya? Bener, aku jijik banget. Asli, aku tuh jijik banget. Bener-bener dulu waktu pertama kali aku ngompos, aku mulai dengan 2 ember komposter. Jadi aku tuh riset banyak banget jenis komposter yang yang kira-kira oke nggak ya, buat cocok nggak ya sama aku, dan oke nggak ya. Sempet aku waktu itu mikir apakah aku perlu anaerob ya gitu, Velita. Cuman setelah aku baca-baca tuh lebih ribet gitu kalau anaerob itu, karena dia harus ada di bioaktivator apa segala macam, kayak komitmennya tinggi gitu. Jadi aku nggak bisa. Akhirnya aku jatuh lah pada pilihan tumbler itu. Kenapa? Karena dia bisa ngempos hasil padat dan hasil cair. Jadi menurut aku tuh buat rumah aku yang kecil gini tuh efektif banget lah ya gitu, bisa dapat 2 pupuk sekaligus gitu. Nah terus lucu banget waktu pertama kali aku ngompos itu, semua hal itu aku masukin ke dalam ember. Sebenarnya sih nggak apa-apa ya kan, mau tulang mau apa sebenarnya semuanya dimasukin pun nggak apa-apa gitu. Tapi memang makanan-makanan yang berminyak, bersantan, tulang-tulang itu memang sangat-sangat men-trigger belatung gitu. Dan itu asli ya, aku tuh teriaknya kayak satu komplek deh denger. Jadi kayak gitu, bener-bener heboh banget. Sampai aku tuh minta tolong, ada timku di Sustaination tuh dia pemberani lah. Aku bilang tolong bukain gitu, kayak aku takut banget asli. Tapi along the way sih belajar ya, kalau misalnya belatung tuh ya cuman uget-uget aja gitu, kayak dia nggak bakal ngapa-ngapain, dia nggak bakalan menyakiti kamu.
ya udah it's there untuk membantu penguraian makanan kita gitu. Jadi ya udahlah sekarang kalau aku lihat belatung aku pinjam ininya. Iya, boleh. Nah, jadi aku emang belatung udah nggak takut lagi ya? Nggak takut lagi, kayak ya udahlah dia emang di sana. Cuman aku memang kalau banyak banget tuh agak geli, makanya aku sekarang nyiasatinnya itu memang kalau di komposter tumbler tuh benar-benar sisa makanan yang daun, yang apa sih, sisa-sisa sayur, potongan buah. Sedangkan yang hewani, yang sisa-sisa makanan udah dimasak, hopefully sih nggak ada ya yang kenapa? Di sebelah situ boleh diambil. Ada di situ. Jadi untuk makanan-makanan sisa itu aku masukin biopori, dan itu memang trigger belatungnya banyak banget. Gitu. Jadi aku ada trik-trik gitu sih supaya aku sendiri bisa manage komposku dan tetap happy, tetap bisa ini sih, tetap ya menyenangkan lah buat aku lihat gitu. Gitu. Thank you ya Tiasa. Itu aku akan menjadi itu penutup untuk aku akan jadi si belatung ini penutup obrolan kita pagi ini. Thank you banget ya udah gabung dan udah overtime banget. Makasih, aku udah boleh nyita waktu kamu. Maaf tadi banyak hassle. Buat teman-teman yang mau mengkompos, kalau takut sama belatung kayak tadi saran dari Via, coba aja biopori atau coba aja mengkompos dengan cara-cara yang bisa menyiasati itu. Tapi kalau dari aku mungkin kamu bisa melihat sisi lain dari belatung, belajar soal kemuliaan mereka juga karena mereka sangat berperan untuk kompos kita. Thank you ya Tias. Kabarin ya, jangan lupa dikasih pulsa ya. Siap. Nanti aku update ya okranya. Thank you. Dah. Dadah dulu, dadah. Thank you yang udah nonton. Kiss bye. Dadah sayang.